Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat di mana cerita yang seharusnya hanya berbisik, kini kita ucapkan keras-keras di tengah kegelapan. Malam ini, saya akan membawa kalian masuk ke jantung Paris, ke sebuah bangunan yang tampak megah di siang hari, namun menyimpan bayangan mengerikan di malam yang sunyi. Bayangkan sebuah gedung opera raksasa, berdiri angkuh dengan pilar-pilar klasik, tangga marmer berkilau, dan patung emas yang menyala saat terkena cahaya lampu jalan. Namun ketika malam turun, semua kemegahan itu berubah. Langit Paris menghitam, kabut turun perlahan, menutup wajah gedung itu dengan selimut kelam. Dari balik jendela-jendela tinggi, hanya sedikit cahaya yang menyala samar. Gedung itu tidak lagi tampak seperti rumah seni, melainkan seperti kuburan megah bagi rahasia tua. Dan di dalamnya, ketika semua kursi kosong, panggung redup, dan lampu kristal tergantung diam, ada sesuatu yang tetap hidup. Suara langkah samar di lorong panjang, bayangan yang berdiri di balkon atas, dan mata yang menatap dari balik topeng putih. Malam ini, kita akan membuka tirai merah, masuk ke dalam legenda gelap yang disebut dunia sebagai Le Fantôme de l'Opéra. Hantu opera. Apakah kalian berani mendengarnya sampai akhir? Karena setiap cerita tentangnya bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan bahwa cinta yang salah arah bisa berubah menjadi kutukan, dan musik indah bisa menjerit lebih nyaring daripada kematian itu sendiri. Kisah ini tidak akan ada tanpa sebuah bangunan, Palais Garnier. Tahun 1861, Kaisar Napoleon III memerintahkan dibangunnya rumah opera baru yang akan menjadi simbol kejayaan Prancis. Dari ratusan arsitek yang mengajukan rancangan, seorang pemuda bernama Charles Garnier keluar sebagai pemenang. Banyak yang meremehkan, menganggap ia terlalu muda dan tidak berpengalaman. Namun 14 tahun kemudian, hasil karyanya menjelma jadi mahakarya neobarok yang masih berdiri hingga kini. Namun sejak awal, pembangunan gedung ini penuh masalah. Tanah tempat fondasi digali ternyata rapuh dan berair. Saat para pekerja menggali lebih dalam, aliran air bawah tanah muncul, membanjiri lokasi dan menciptakan sebuah genangan besar. Air itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia membentuk sebuah danau gelap di bawah tanah, sunyi, dingin, dan dalam. Hingga kini, danau itu masih ada, tersembunyi di bawah panggung opera. Sejak itulah, para pekerja mulai berbisik. Ada suara yang terdengar dari dalam air, ada bayangan yang melintas di ujung lorong, dan ada hawa dingin yang merayap setiap kali mereka turun ke ruang bawah. Satu demi satu cerita lahir, mengisi setiap retakan dinding dengan ketakutan. Pada tahun 1875, Palais Garnier diresmikan dengan pesta besar. Orang-orang kagum pada aula megahnya, lukisan-lukisan indah di langit-langit, dan lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah. Namun 2 dekade kemudian, tragedi besar terjadi. Pada tanggal 20 Mei tahun 1896, lampu kristal itu jatuh menimpa penonton, menewaskan seorang wanita dan melukai puluhan lainnya. Catatan resmi menyebutnya kecelakaan, tapi masyarakat Paris percaya itu bukan kebetulan. Itu adalah amarah hantu opera. Legenda pun tumbuh. Ada penyanyi yang mendengar bisikan di ruang latihan. Ada pemain biola yang mendengar denting piano dari ruang kosong. Ada penonton yang melihat pria bertopeng di balkon, hanya untuk mendapati kursi itu kosong saat didekati. Dan akhirnya, Gaston Leroux menulis novel Le Fantôme de l'Opéra tahun 1910, memadukan fakta dan rumor menjadi satu kisah mengerikan. Sejak saat itu, nama hantu opera tidak pernah mati. Siapa sebenarnya hantu ini? Namanya Eric, seorang pria yang sejak lahir dikutuk oleh wajahnya sendiri. Kulit pucatnya tampak seperti lilin yang meleleh. Hidungnya nyaris tak ada. Matanya cekung, dalam, menatap seperti lubang hitam. Sejak kecil, orang-orang menghindarinya. Anak-anak menjerit ketakutan. Ibunya sendiri hanya bisa memandang dengan jijik. Ia tumbuh bukan dalam pelukan, tapi dalam penolakan. Namun dunia yang menolaknya tidak bisa membunuh kecerdasannya.
Eric adalah seorang jenius. Ia bisa menciptakan perangkap mekanis, merancang arsitektur dengan presisi, dan, yang terpenting, menciptakan musik yang menggetarkan hati. Musik adalah pelariannya, satu-satunya teman yang tidak pernah menolak. Saat ia bermain, setiap nada adalah jeritan, setiap harmoni adalah doa. Ketika ia dewasa, ia menjelajahi dunia. Ada desas-desus ia pernah membangun istana penuh lorong rahasia di Persia. Ada pula yang mengatakan ia pernah bekerja sebagai pembunuh bayaran. Namun kemanapun ia pergi, wajahnya selalu menjadi kutukan. Dunia menolaknya, hingga akhirnya ia kembali ke Paris. Di sanalah ia menemukan rumahnya, Palais Garnier. Ia tidak tinggal di atas panggung, melainkan di bawahnya. Di ruang bawah tanah yang gelap, di lorong-lorong yang jarang dijamah, Eric membangun dunianya sendiri. Ia menata ruang tinggal, menaruh cermin, lilin, dan sebuah organ besar. Setiap malam, ia memainkan musik yang hanya ia dengar sendiri. Suara itu menggema di lorong, menimbulkan kesan seakan seluruh gedung bernyanyi bersama roh tak kasat mata. Eric bukan hanya hantu dalam artian mistis. Ia adalah hantu karena dunia memaksanya menjadi bayangan. Ia menyembunyikan wajahnya di balik topeng putih, bukan hanya untuk menutupi cacatnya, tapi juga untuk menyembunyikan luka batinnya. Di balik topeng itu, ia menunggu seseorang yang mungkin bisa mencintainya apa adanya. Dan orang itu datang, Christine Daae. Christine Daae adalah gadis muda dengan suara emas. Ia bukan bintang utama, hanya bagian kecil dari ansambel. Namun dalam dirinya ada sesuatu yang tidak dimiliki penyanyi lain, kepolosan. Suaranya murni, bening, seakan-akan malaikat yang bernyanyi. Ketika Eric mendengarnya, ia merasa jiwanya tersentuh. Untuk pertama kalinya, ada cahaya yang masuk ke dalam kegelapan hidupnya. Ia jatuh cinta, bukan dengan cara biasa, melainkan dengan obsesi yang kelam. Christine bukan hanya penyanyi, ia adalah penyelamat, satu-satunya alasan Eric merasa dirinya manusia. Tapi Eric tahu ia tidak bisa muncul begitu saja. Wajahnya akan menakutkan Christine, maka ia memilih menyamar sebagai Angel of Music, malaikat musik. Malam demi malam, suara itu datang ke kamar Christine. Lembut, menenangkan, mengajarinya teknik bernyanyi. Christine percaya. Ia teringat kata-kata ayahnya yang sudah meninggal, bahwa ada malaikat musik yang akan menjaganya. Ia yakin malaikat itu telah datang. Namun setiap bisikan itu bukanlah doa, melainkan jerat. Christine semakin lama semakin tergantung pada suara misterius. Suaranya semakin indah, karirnya mulai naik. Tapi di balik semua itu, ada tangan yang perlahan mengendalikan. Bayangkan malam-malam Christine di kamarnya. Lilin kecil menyala, tirai bergetar meski jendela tertutup. Dari cermin, terdengar bisikan lembut, "Bernyanyilah untukku, Christine." Suara itu bukan sekadar mengajar, tapi juga memaksa. Atmosfer kamar berubah seperti ruang ritual, seakan roh gaib sedang memanggil jiwa Christine. Christine merasakan keajaiban sekaligus ketakutan. Ia percaya, tapi juga merinding. Dan di balik dinding, Eric tersenyum dalam kegelapan, puas karena ia telah menciptakan ilusi sempurna. Masalah muncul ketika Raoul, Viscount muda, kembali dalam hidup Christine. Raoul mencintainya dengan tulus, menawarkan cinta yang nyata, sesuatu yang tak bisa diberikan oleh suara dari bayangan. Christine mulai merasa ada pilihan, dan bagi Eric, itu adalah pengkhianatan. Obsesi berubah jadi amarah. Surat ancaman dikirim ke direktur opera, menuntut agar Christine selalu mendapat peran utama. Jika diabaikan, tragedi terjadi. Dekorasi panggung runtuh, penyanyi jatuh sakit, malam pertunjukan berubah kacau. Semua orang berbisik, hantu opera marah. Puncaknya adalah malam ketika Eric menarik Christine ke dalam lorong rahasia. Cermin di ruang ganti bergeser, membuka jalan gelap. Christine dibawa turun, melewati tangga spiral yang dingin, hingga tiba di kerajaan bawah tanah. Di sana,
Ratusan lilin menyala, memantulkan bayangan di air danau. Organ besar berdiri di tengah ruangan, dimainkan oleh pria bertopeng. Christine melihat langsung sosok itu. Fantome. Ia mengenakan topeng putih, tubuhnya ramping, gerakannya anggun, namun auranya mengancam. Eric memohon cintanya, memperlihatkan dunia yang ia bangun. Christine terpikat sekaligus takut, dan ketika ia melepas topengnya, jeritan keluar dari mulutnya. Wajah rusak, mata cekung, kulit pucat, monster sekaligus manusia. Namun di balik teriakan itu, ada rasa iba. Christine menyadari pria ini tidak hanya monster, tapi juga korban dari dunia yang menolaknya. Tapi bagi Eric, iba tidak cukup. Ia ingin cinta, ia ingin kepemilikan. Ia menculik Christine, mengancam akan menghancurkan gedung dengan bom jika ia tidak memilihnya. Dan malam itu, tragedi benar-benar terjadi. Lampu kristal raksasa jatuh, menghancurkan barisan penonton, menewaskan dan melukai banyak orang. Penonton berlarian, panggung berubah jadi neraka. Semua orang yakin, itu ulah hantu opera. Christine terjebak di antara dua pilihan, Raoul yang ia cintai, dan Fantome yang menahannya dengan ancaman. Dalam ketegangan itu, Christine melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mencium Fantome, bukan karena cinta, tapi karena iba. Sebuah ciuman yang membuat monster itu runtuh. Eric menangis. Ia menyadari tidak ada cinta yang bisa dipaksakan. Dengan hati hancur, ia melepaskan Christine dan Raoul pergi, lalu menghilang ke dalam kegelapan bawah tanah. Hingga kini, tidak ada yang tahu apakah ia mati di sana, atau jiwanya tetap gentayangan. Ada yang melihat Eric sebagai pecinta tragis. Seorang pria cacat yang hanya ingin dicintai, yang menemukan cahaya dalam Christine, dan hancur ketika cahaya itu hilang. Musik indahnya menjadi nyanyian cinta yang tidak pernah sampai. Namun ada juga yang melihatnya sebagai predator. Ia memanipulasi Christine, menciptakan ilusi malaikat musik untuk mengikatnya, mengendalikan hidupnya, bahkan mengancam keselamatan banyak orang demi obsesinya. Itu bukan cinta, melainkan penguasaan. Dua wajah inilah yang membuat legenda hantu opera abadi. Romantis sekaligus mengerikan, tragis sekaligus menakutkan, manusia sekaligus monster. Bayangkan, kalian duduk di kursi penonton Palais Garnier. Pertunjukan selesai, lampu mulai padam, penonton beranjak pulang. Namun dari balkon atas, ada bayangan bertopeng yang masih berdiri. Dari bawah panggung, denting piano terdengar, lembut namun penuh kesedihan. Nyanyian lirih melayang dari balik dinding, seakan roh itu masih mencari Christine. Hantu opera tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih di sana, menunggu, mengawasi, dan memainkan musik yang menjadi kutukan abadi. Selamat malam, dan jangan pernah menoleh ke belakang.